Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam acara ngaji online ngaso ya di Sekolah Bunyan Indonesia di gelombang yang sama, yaitu di channel Google Meet dan insya Allah live di Facebook Sekolah Bunyan Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu semuanya dan anak semuanya? Mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman, para asatid semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, dan semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini ya Allah terima sebagai amalan ibadah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Teman-teman, Bapak Ibu guru, para asatid dan jamaah ngaso online pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan materi-materi sebelumnya tentang bagaimana pendidikan Islam di Indonesia. Kalau kemarin di pertemuan pertama dan kedua kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana tantangan atau problematika pendidikan di Indonesia, dan dilanjutkan dengan tantangan dunia, tantangan pendidikan Islam, dan beberapa solusi yang kemarin kita tawarkan. Pada kesempatan sore hari ini kita coba untuk sedikit akan membahas tentang arah dan asas dari pendidikan itu sendiri. Walaupun kalau secara umum tentunya kita sudah dapat menerka dari jawaban, menerka jawaban akan tema dari tema kita pada sore hari ini. Tetapi tidak ada salahnya jika kita akan coba untuk sedikit mereview kembali, merefresh pengetahuan-pengetahuan kita, dan juga barangkali ada hal-hal yang baru yang bisa kita serap pada kesempatan sore hari ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para asatid, para jamaah ngaso ngaji online pada kesempatan sore hari ini. Di prolog yang saya sampaikan di pamflet yang sudah disebar ya, bahwa orientasi ya setiap orang ataupun kelompok masyarakat, mereka memiliki orientasi ya atau tujuannya. Nah, orientasi tersebut dapat menentukan arah kemana lembaga atau kelompok atau masyarakat itu ingin dituju. Nah, tentunya landasan atau orientasi itu didasari oleh pengetahuan atau orientasi sendiri, itu sendiri oleh orang atau masyarakat yang bersangkutan. Seseorang yang memiliki landasan kapitalis ya atau kapitalisme,
maka sudah barang tentu masyarakat atau organisasi tersebut akan membangun konsep pendidikan mereka dan mengarahkan kepada hal-hal yang sifatnya kapital atau modal. Ya. Siapapun yang memiliki modal, ya, tentunya dia akan menentukan arah pendidikan, ya. Yang tentunya arah pendidikan ini jika kita tidak upaya bendung, ya, tentunya akan sangat merugikan kita selaku umat Islam. Begitu juga dengan landasan ataupun ideologi, ya, asasnya pun pasti akan memakai asas atau landasan kapitalisme, bahwa dalam upaya menggerakkan seluruh lini pendidikan yang mereka miliki, tentunya orang-orang atau kelompok masyarakat yang memiliki paham kapitalis ini akan mengupayakan dengan cara-cara kapital atau modalnya, gitu ya. Pun demikian dengan orang atau kelompok yang memiliki paham komunis atau mungkin sosialis, gitu ya. Tentunya arah, tujuan, dan segala unsur yang ingin dicapai dari pendidikan mereka arahkan, mereka upayakan dengan cara-cara yang mereka yakini, yaitu baik prinsip komunis ataupun sosialis. Nah, teman-teman, Bapak Ibu dan para murid, ya, Sekolah Bunyan Indonesia dan jamaah sekalian, paling tidak di dunia ini kita mengenal beberapa orientasi dalam hal pendidikan yang dilandasi oleh beberapa asas, ya, yang yang kita kenal lah di dunia ini. Oleh karenanya, karena landasan atau arah ini akan menentukan arah pembangunan suatu bangsa atau negara itu, patut kita coba untuk memahami agar kita bisa membedakan antara asas yang satu atau landasan yang satu dengan orientasi yang satu dengan orientasi yang lainnya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, kita mengenal dengan yang sudah kita sampaikan di awal tadi, bahwa ada asas sekelompok masyarakat ataupun individu yang menggunakan asas pendidikan itu adalah asas kapitalistik dan komunistik, ya. Dua orientasi pendidikan ini, ya, baik kapitalistik, ya, atau komunistik, ya, ini bersumber, ya, dari satu orientasi bahwa mereka hubud dunia, gitu ya, mencintai kehidupan dunia itu melebihi dari yang lainnya. Dan hubungan dengan keduanya pun ya bersifat hubungan keduniawian, gitu ya, bersifat materi saja. Oleh karenanya tadi saya sampaikan kedua orientasi ini lebih cenderung orientasi berupa materi atau hubud dunia atau materialisme. Nah, di dalam masyarakat kapitalis, ya, ciri yang menonjol adalah bahwa individualis, ya, dan setiap individu, maksud saya, memiliki kebebasan, ya, kebebasan individu tersendiri. Bahkan terkadang kebebasan yang mereka
berikan itu bisa melampaui batas dari kewajaran yang ada. Sehingga setiap individu bebas bergerak sebebas-bebasnya. Setiap orang memiliki kebebasan mutlak ya di dalam setiap hal kehidupannya, baik berupa berbicara, berserikat, berkumpul, kemudian bersikap ya, kemudian berperilaku ya, sesuai dengan kemauan masing-masing orang ya. Dan mereka berdalih itu sebagai wujud pelaksanaan dari hak asasi manusia. Nah, individu dalam masyarakat tersebut memandang bahwa hak orang lain atau hak orang di sekitarnya bisa dipandang memiliki hak kalau boleh dibilang memandang sebelah mata lah gitu ya, hak-hak orang lain yang ada di sekitarnya. Karena apa? Karena setiap individu tadi memiliki melihat atau berpendapat bahwa ia memiliki hak yang sepenuhnya ya di dalam melampiaskan syahwat mereka, nafsu mereka, meskipun hal itu bisa merusak akhlak dan menghapus tabiat baik setiap manusia. Nah, tentunya dua landasan pendidikan tadi ya, baik komunistik ataupun kapitalistik ini ya, dibangun atas pemikiran yang sangat rapuh gitu ya. Pemikiran para tokoh-tokoh pendidikan pun mereka menyerukan bahwa kebebasan dalam berekspresi di masyarakat tadi juga bisa dilakukan bebas di dalam hal dunia pendidikan. Ya. Dan tentunya mereka sangat enggan ya di sini dalam mengikuti aturan ataupun kehendak yang mencoba untuk mengekang dari hawa nafsu atau syahwat pribadi mereka gitu. Walaupun mungkin aturan-aturan tersebut datangnya dari Tuhan atau dalam kita konteksnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita cukup sama-sama tahu bahwa memang dengan dampak sistem pendidikan yang dual tadi membawa hal-hal yang tidak baik di ranah masyarakat maupun di ranah pendidikan itu sendiri. Bahkan mereka mengatakan bahwa kebebasan itu adalah atau maksud saya kebebasan jika tidak merupakan sumber kebahagiaan ya, maka ia adalah rahasia kebaikan alam ini. Artinya kebebasan itu menurut mereka adalah sumber kebahagiaan mereka. Kita lihat di beberapa negara yang menerapkan sistem ini seperti negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan sebagainya ya. Mereka didukung dengan selain ditopang oleh pemerintah ya, kemudian dunia pendidikan mereka, dan didukung pula dengan militer ya, diplomasi mereka. Negara-negara yang dalam kutip bersama mereka tentunya akan mendapatkan bantuan ya, baik berupa misalnya pertukaran pelajar ataupun memberikan beasiswa biasa kepada para dosen dan sebagainya. Yang beberapa pertemuan yang lalu sempat saya singgung bahwa arus sekularisme itu berasal dari justru
kadang berasal dari umat Islam sendiri yang dikuliahkan oleh mendapat beasiswa di negara-negara sekuler ya, negara barat, dan ketika kembali justru merusak dari pandangan-pandangan Islam. Nah, itu dari negara kapital ya, contohnya seperti Amerika Serikat, bahwa mereka sering melakukan berupaya membobardir gitu ya, membuat suatu opini penjajahan melalui salah satunya di dunia pendidikan ini tentang kapitalisme ini. Nah, kemudian yang kedua tentang komunisme, bahwa cara pandang mereka pun terhadap dunia hampir sama dengan kapitalisme ya. Nah, akan tetapi beberapa hal pokok misalnya tentang dunia dan dan isinya ya, itu mereka hampir sama gitu ya. Tidak lepas dari kehidupan dunia, materi yang mereka cari. Masyarakat komunis itu hampir sama selalu memerangi kebebasan individu ya. Bahkan mereka berusaha membelenggu setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu. Nah, oleh karenanya nanti kita akan coba membandingkan dengan asas Islam gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kedua asas tadi yang disebutkan di awal tadi memang muncul dari luar Islam gitu ya. Baik kapitalisme maupun komunisme itu berasal dari filsafat materialisme ya. Dan tentunya para rujukan dosen dan sebagainya, para profesor yang ada di dalamnya itu adalah rujukan-rujukan dari orang-orang Yahudi yang notabene mereka adalah dan juga ada beberapa orang yang ateis gitu ya, anti terhadap agama. Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke asas dari pendidikan Islam ya. Kita melihat bahwa masyarakat Islam ya yang yang berada pada manhaj atau ketentuan Allah ya, yang senantiasa memperhatikan individu, kemudian masyarakat ya, memperhatikan keseimbangan materi maupun imateri ya, kemudian unsur dunia dan akhirat ya. Bahkan masyarakat Islam itu sangat memperhatikan individu atau manusia mulai sejak dia dilahirkan. Mulai sejak dia dilahirkan itu sudah diperhatikan. Kemudian masyarakat atau Islam juga mengatur hubungan antara individu dengan Tuhannya dan sebagainya ya, dengan keluarga, kemudian dengan lingkungan sekitar, kemudian pada masyarakat. Dan tentunya kita sama ketahui bahwa Islam juga sangat memperhatikan urusan-urusan yang sifatnya dengan sosial atau masyarakat. Karena memang sesungguhnya masyarakat itu muncul dari atau terbentuk dari individu-individu yang memiliki kecondongan atau perasaan ya di masyarakat. Masyarakat itulah yang bertanggung jawab untuk
sebagaimana amanat agama kita bahwa memakmurkan dunia ini, penanggung jawab atas tegaknya kebenaran, ya. Kemudian bertanggung jawab atas dakwah di muka bumi ini, khususnya di dalam hal kebenaran. Dan Islam juga membela maksudnya hak-hak manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya pendidikan atau kita sebut dengan tarbiyah yang ada dalam masyarakat Islam, ya, tentunya adalah tarbiyah, ya, robbaniyah, ya. Tarbiyah, ya, robbaniyatul ghaiyah, bahwa pendidikan itu berorientasi, ya, terhadap nilai-nilai ketuhanan, atau pendidikan berpedoman atau berasas pada nilai-nilai Islam itu sendiri, yaitu ad-din, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hadap ataupun tujuan dan sarananya sudah ditetapkan dengan jelas, ya, agar bertujuan membentuk dan mewujudkan pribadi yang soleh, ya, dan masyarakat yang baik pula, ya, membentuk pribadi yang soleh dan masyarakat yang baik secara utuh dan menyeluruh, ya, yang tentu saja ini meliputi seluruh dari aspek kehidupan atau kehidupan yang manusia sebagai individu di masyarakat tersebut. Bukan seperti pendidikan yang dilakukan oleh Yunani kuno, yang bahwa pendidikan menitik beratkan pada aspek fisik semata, ya. Atau bukan seperti pendidikan ala barat, ya, bahwa mengutamakan aspek kejiwaan dengan mematikan aspek jasmaninya. Atau juga bukan pendidikan yang seperti sufisme atau pendidikan wujudiyah atau pendidikan kapitalisme yang di depan tadi, yang hanya mementingkan duniawi semata. Pendidikan Islam memberikan layanan, ya, pendidikan yang secara utuh, menyeluruh, ya, dan seimbang pada seluruh aspek pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan tentunya di masyarakat. Baik itu hal-hal yang bersifat keimanan, ya, imaniyah, ruhiyah, kejiwaan, kemudian fikriyah, pemikiran, ya, kemudian akhlak, ya, khuluqiyah, ya, kemudian jasmani, irodah, ya, dan sebagainya. Dan tentunya hal tersebut, ya, bahwa masyarakat Muslim memiliki kaidah-kaidah tersendiri atau rumusan pendidikan tersendiri. Tidak ada sistem pendidikan atau tarbiyah dalam Islam, ya, yang dibangun dengan atau dibangun atas falsafah yang sesat. Ya. Bahwa tarbiyah itu menerapkan atau pendidikan, ya, masyarakat Muslim menerapkan akan bagaimana berusaha pendidikan yang utuh, ya, yang komprehensif gitu tadi, itu berusaha diwujudkan oleh masyarakat Islam. Oleh karenanya setiap anggota masyarakat Islam, ya,
menyadari betul ya landasan atau asas diri mereka, yaitu dinul Islam, di dalam membangun pendidikan itu sendiri. Sehingga apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sudah barang tentu masyarakat Islam akan menentang atau menolak asas tersebut. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, para jamaah ngaji online, jika kita mencoba untuk membuka sejarah gitu ya, umat Islam terdahulu, untuk kita mencoba mengambil ibrah ya, bahwa umat Islam dahulu itu merupakan umat Islam yang pemimpin gitu ya, memimpin komunitas umat yang lain ya. Tetapi dari kepemimpinan umat Islam tersebut, kalau kita lihat, tidak pernah kepemimpinan Islam ya justru membuat pola-pola pendidikan yang justru merusak masyarakatnya sendiri. Baik itu pendidikan di beberapa di semua aspek, baik merupakan di dunia pendidikan pengajaran ataupun dunia pendidikan siasah politik dan sebagainya. Karena apa? Karena umat Islam waktu itu mampu mengemban tanggung jawabnya secara utuh ya, baik dalam segi pemikiran, kemudian pendidikan yang tadi saya sebut, pendidikan tentang kemiliteran gitu ya, kemudian politik ya, pemikiran Islam, akidah, bahkan kebudayaan ya. Secara konsisten umat Islam mampu memegang gitu ya, mampu bertanggung jawab di seluruh bumi-bumi Islam waktu itu. Nah, oleh karenanya kita dapat memberikan kesimpulan bahwa pendidikan Islam ya tentunya berasaskan pendidikan Islam. Sebagaimana saya sampaikan tadi, pasti kita sudah bisa menjawab asas dari pendidikan Islam itu. Tapi bagaimana kita mencoba untuk memahami lebih dalam, itu yang ingin disampaikan pada kesempatan hari ini. Bahwa pendidikan Islam itu berasaskan pada Islam itu sendiri, yaitu kepasrahan ya, ketundukan, kemudian ketaatan ya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pengatur, pemberi rezeki ya, yang menghidupkan dan mematikan manusia ya, dengan cara menegakkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita tidak boleh tidak akan meyakini, karena ini sebagai sebuah prinsip kita, bahwa tentunya kita meyakini asas Islam inilah yang merupakan asas terbaik yang harus kita miliki dan harus kita upayakan, terutama lembaga-lembaga pendidikan Islam, agar asas Islam itu tidak hanya sekedar menjadi label semata gitu ya. Jadi tidak hanya sebagai tulisan-tulisan di papan visi misi dan sebagainya. Asas Islam ini harus betul-betul menjadi landasan berapa hal gerak ya, ataupun manajemen dan sebagainya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Oleh karenanya saya sangat yakin bahwa tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam itu
akan mampu mengurai berbagai problematika atau boleh dibilang benang kusut ya yang menyebabkan kita mundur saat ini. Asalkan kita betul-betul konsisten dengan asas Islam itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para asatid dan jamaah ngaso online pada kesempatan sore hari ini. Tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara asas pendidikan, ya tentunya sudah tidak ada keraguan lagi bahwa asas pendidikan yang harus kita terapkan oleh lembaga-lembaga Islam dalam hal ini adalah asas pendidikan Islam. Tapi bagaimanakah, pertanyaannya selanjutnya, bagaimanakah tadi yang saya sampaikan, asas-asas dalam Islam itu betul-betul diterapkan ya di semua lini di lembaga pendidikan tersebut gitu. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana landasan pendidikan Islami. Karena apa? Sebenarnya asas dengan landasan itu memang hampir sama gitu lah ya. Tapi kita coba akan sedikit menguraikan landasan ini dalam bentuk sifatnya berupa landasan filosofisnya atau mungkin landasan operasionalnya. Jadi lebih ke tataran yang lebih spesifik lagi. Nah, landasan filosofis itu tentunya ya Islam itu sendiri, tentang ideologi Islam gitu ya. Bahwa kita tidak menerima ideologi-ideologi selain Islam yang di depan tadi kita sampaikan. Misalnya ideologi kapitalisme, komunisme dan sebagainya, ateisme dan sebagainya. Nah, ideologi Islam ini tercermin bahwa pada ya kalimat kalimat syahadat ya, dua kalimat syahadat atau kalimat tauhid ya, bahwa untuk mewujudkan atau merealisasikan hal tersebut kita harus mencontoh gitu atau ittiba pada Rasulullah gitu. Berdasarkan syahadat inilah kemudian dibangun rukun-rukun Islam yang lainnya seperti sholat, saum, kemudian zakat, haji ya. Demikian halnya hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek hidup ataupun kehidupan kita ini ya, yang tentunya khususnya di dunia pendidikan. Konsep yang dibangun atau filosofis yang dibangun, ideologi yang dibangun harus berdasar pada kalimat syahadat ini. Dan tentunya landasan filosofis dari pendidikan Islami itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana konsekuensi logis dari asas Al-Quran dan Sunnah itu tentunya mengarahkan, membangun ya, dan menyelenggarakan pendidikan dan kemudian menetapkan sistem pendidikan ya berdasarkan pada kalimat syahadat ini. Karena dengan dua kalimat syahadat inilah atau landasan filosofis kalimat syahadat ini akan membedakan nanti orientasi kita terhadap dunia pendidikan atau pendidikan yang kita lakukan
itu akan sangat jelas kelihatan apakah kita berorientasi terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, atau mungkin berorientasi pada hal-hal yang sifatnya duniawi tadi yang di depan tadi. Atau mungkin bahkan nanti jangan sampai lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tadi saya sampaikan, asas Islam dan sebagainya itu hanya sebatas labeling aja gitu. Sekolah Islam, tetapi dalam prinsip-prinsip sistem pendidikan, kemudian penyelenggaraan pendidikannya, kemudian cara untuk membentuk pendidikan di sekolah atau lembaga tersebut itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip atau dasar-dasar dari syahadatain ini atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orientasi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan pada landasan filosofis ini, akan kita ketahui pula bahwa tujuan dari pendidikan atau tujuan akhir dari pendidikan tarbiyah Islam itu adalah salah satunya adalah mengarahkan gitu ya, peserta didik atau siswa atau para santri dan sebagainya menjadi khalifah fil ard, ya, atau menjadi orang yang bahagia atau mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Atau juga pendidikan kita diarahkan yang ketiga, yaitu sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ya, ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan agar menyembah atau beribadah kepadaku, pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa tujuan dari pendidikan Islam itu adalah salah satunya untuk mengarahkan peserta didik atau siswa atau santri untuk senantiasa beribadah atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dan para asatidz, para jamaah ngaji online ya. Dan yang selanjutnya, landasan konstitusional pendidikan ya, Islam tentunya. Bahwa untuk membangun kemudian mengembangkan pendidikan ya, tentunya tadi yang saya sampaikan di awal harus merujuk pada aturan atau kebijakan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Nah. Karena apa? Karena pendidikan yang dilandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah ya, tentunya akan menyelamatkan kita semuanya, ya, baik guru, peserta didik dan sebagainya, menyelamatkan kita dari kehidupan di dunia ini ataupun nanti sampai kita kehidupan di akhirat, gitu. Dan landasan konstitusional ini tentunya bahwa pengembangan tadi ya, pengembangan dan sebagainya itu harus ditujukan atau mengikuti ya, contoh atau sunnah ya, yang sudah ditetapkan di Al-Quran dan hadis. Gitu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah semuanya,
Kemudian landasan operasional pendidikan Islam, ya, yaitu harus memperhatikan, ya, harus memperhatikan bagaimana upaya kita, ya, agar apa namanya para guru, kemudian para asatidz dan sebagainya itu mampu memaksimalkan dalam bidangnya masing-masing. Dan tentunya landasan operasional ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi sesuai dengan kemampuan sumber daya lembaga Islam masing-masing gitu ya. Nah, dalam menentukan operasional pendidikan Islam, paling tidak kita harus mencoba melihat dari beberapa aspek ya. Yang pertama yaitu pertimbangan psikologis ya, bahwa pendidikan Islam itu harus memperhatikan aspek-aspek peserta didik gitu. Dan yang kedua, bahwa kita harus mempertimbangkan faktor sosiologis ya, bahwa bagaimana kondisi masyarakat ataupun bi'ah masyarakat yang ada di sekitar kita gitu. Dengan tetap kita untuk berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan yang nyata gitu. Dan yang selanjutnya pertimbangan dalam hal operasional ini tentunya yaitu pertimbangan historis gitu ya. Bahwa kita melihat masa lampau, proses dari pendidikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ya, itu mampu menjadikan para manusia-manusia yang unggul pada zaman itu. Oleh karenanya kita harus melakukan beberapa hal inovasi gitu ya dalam hal pendidikan ini. Nah, yang selanjutnya tentunya dalam operasional ini kita harus mempertimbangkan faktor ekonomis gitu ya. Ekonomi masyarakat sekitar. Nah, dan yang tidak kalah pula kita juga kemarin yang saya sampaikan, umat lembaga Islam juga harus mengerti faktor-faktor politis yang ada di negara-negara khususnya Islam masing-masing gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu mungkin bisa kita gali atau bisa kita gali gitu ya dari rujukan-rujukan, yaitu Al-Quran dan Sunnah tentunya. Bahwa prinsip-prinsip yang ada di awal tadi tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, para asatidz, para jamaah haji online, ya terakhir, bagaimana arah pendidikan Islami? Ya. Bagaimana arah pendidikan Islam? Ya. Berdasarkan asas pendidikan Islam atau landasan yang Islami, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan juga para sunnah, ya, sunnah yang sahihah gitu ya. Kemudian ijma, ya, salaful ummah gitu ya, para sahabat dan sebagainya. Bahwa kita bisa melihat arah pendidikan Islami yang harus kita kita bentuk itu adalah bagaimana membangun individu atau membangun individu dan umat ya atau masyarakat ya berada dalam tatanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mencontoh
menjadikan Rasulullah sebagai suri toladannya. Pendidikan Islam harus diarahkan untuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal, ya. Sebagai orientasi utamanya yaitu akhirat. Nah, kemudian berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam atau arah pendidikan Islam ini, Al-Atas berpendapat yaitu tujuan dari pendidikan Islam itu tidak lepas dari perubahan apa yang diinginkan, atau perubahan apa yang diinginkan agar upaya-upaya dalam proses pendidikan itu atau usaha dalam pendidikan itu mampu dicapai, ya, oleh individu maupun masyarakat yang berada di lingkungan pendidikan tersebut. Oleh karenanya, menurut beliau, berbicara tentang tujuan pendidikan Islam berarti berbicara tentang nilai-nilai ideal, ya, yang bercorak Islami, ya, di awal tadi. Nah, kemudian dia melanjutkan bahwa tujuan mencari pengetahuan dalam Islam itu adalah menanamkan kebaikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai dirinya sebagai individual. Kemudian beliau melanjutkan bahwa tujuan akhir pendidikan dalam Islam itu adalah menghasilkan manusia yang baik, ya. Menghasilkan manusia yang baik dan menghasilkan warga negara yang baik, ya. Menghasilkan manusia yang baik, ya, dan menghasilkan warga negara yang baik, ya. Artinya menghasilkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, kemudian memiliki adab yang baik, gitu. Baik dalam kehidupan materialnya maupun spiritualnya. Nah, itu barangkali pada kesempatan hari ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan asas, landasan, kemudian ke arah mana tujuan dari pendidikan Islam yang sesungguhnya, ya. Tentunya banyak hal-hal yang masih bisa diberikan masukan, sanggahan dan sebagainya, karena memang banyak sekali pendapat-pendapat yang bisa kita ambil sebagai rujukan berkaitan dengan hal ini. Oleh karenanya tentunya kami memohon ampun dan mohon maaf jika apa yang kita sampaikan ini ada hal yang mungkin salah, ya, khilaf, dan tentunya itu berasal dari saya pribadi Al-Fakir, dan mudah-mudahan jika ada hal yang baik itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya dan para jamaah ngaji online bisa mengambil hal-hal yang terbaik yang bisa kita ambil dari asas ataupun landasan dan prinsip dari tujuan dari pendidikan Islam tersebut. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.